Apa kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Kak Rahma harap adik-adik tetap sehat dan selalu rajin belajar. Hari ini Kak Rahma dan Frater Brian akan mendampingi adik-adik dalam Minggu Gembira hari ini. Dan tema Minggu Gembira hari ini adalah Aku anggota Gereja Katolik. Hari ini Frater Brian akan mengajak adik-adik membaca kitab suci, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman, dan di akhir acara nanti adik-adik akan diberikan kegiatan yang adik-adik bisa lakukan di rumah bersama orang tua, kakak, atau adik di rumah. Wah, pasti seru ya Kak Rama. Ya, hari ini kita senang-senang ya Rama ya. Tentunya. Oke. Lalu untuk memulai acara kita pada hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu. Betul. Nanti Kak Rahma yang akan memimpin doa kita bersama-sama. Ya. Jadi Kak Rahma berdoa, nanti adik-adik di rumah mengikuti bersama Frater. Oke? Oke, Frater. Tanganku ada dua, lima jarinya, Bersatu bersama-sama, lalu aku berdoa demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. bagi kami. Kami bersyukur Kami bersyukur karena kami telah dibaptis karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar Bantulah kami agar setia dalam persekutuan gereja-Mu. setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sekarang adik-adik, tiba waktunya untuk adik-adik mendengarkan firman yang akan dibacakan oleh Frater Brian. Frater Brian, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman pada pertemuan kali ini, kita akan bernyanyi dulu. Kak Rahma, kita akan menyanyi lagu apa? Judulnya Gereja Kecil. Adik-adik tahu nggak lagu Gereja Kecil? Ada yang Tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Wah, tahu nggak ya? Kalau nggak tahu, kita akan bernyanyi bersama-sama. Nanti Kak Rahma akan membantu kita semua untuk bernyanyi. Oke? Oke. Oke ya. Gereja kecil adalah keluarga bersaksi dengan saling cinta. Orang tua anak saling mendoakan, hidup rukun jadi kesaksian utama. Gereja kecil adalah keluarga, kitab suci jadi bacaan utama. Mari wartakan dengan sukacita, keluarga jadi saksi kerajaan Tuhan.
Bisa dong. Oke. Adik-adik, Frater akan membacakan kisah dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan perikop tentang jemaat pertama. Adik-adik tahu nggak jemaat pertama itu apa? Kak Rahma tahu nggak ya jemaat pertama itu apa? Apa ya, Brother? Nah, jemaat pertama itu adalah murid-murid pertama Yesus yang membentuk suatu persekutuan. Jadi setelah Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga, murid-murid Yesus itu membentuk suatu komunitas dengan orang yang semakin banyak tiap harinya dan membentuk suatu persekutuan. Dan akhirnya menjadi gereja yang kita miliki sekarang. Oh gitu ya. Jadi gereja yang kita miliki sekarang itu terbentuk dari Jemaat pertama. Nah, mereka itu memiliki cara hidup yang khas. Kak Rahma tadi dengar nggak cara hidup yang khas itu apa saja? Cara hidup yang khas, salah satunya yang diingat memecahkan roti. Iya, salah satunya memecahkan roti yang hari ini kita rayakan sebagai perayaan Ekaristi. Nah, selain itu mereka juga rajin berkumpul. Nah, selain rajin berkumpul, mereka juga rajin berbagi. Nah, jadi ada 3 hal yang menjadi ciri khas jemaat pertama. Yang pertama, mereka rajin untuk memecah roti. Berkumpul memecah roti, lalu mereka berkumpul bersama mendengarkan pengajaran para rasul. Nah, setelah itu mereka juga senang untuk berbagi harta miliknya kepada sesama. Nah, Itu ya? Iya. Nah, jemaat pertama itu adalah sekelompok kecil orang. Tapi yang paling penting, mereka itu disukai oleh banyak orang. Oh. Iya. Cara hidup seperti itu yang membuat mereka disukai oleh banyak orang. Mereka berbuat baik dengan saling berbagi. Teman-teman di rumah, adik-adik rajin berbagi nggak? Kak Rahma rajin berbagi nggak? Rajin berbagi. Rajin berbagi itu bikin adik-adik disenangi oleh teman-teman adik-adik. Nah, ketika adik-adik mampu untuk berbuat kasih, mau untuk berbagi, mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, teman-teman akan disenangi oleh orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik sudah rajin untuk berbagi atau enggak?
Ayo dijawab. Adik-adik rajin berbagi nggak? Di rumah atau di sekolah? Sekolah. Nah, pasti kan kalau adik-adik rajin berbagi pasti disenangi oleh teman-teman yang lain. Nah, dan nggak hanya rajin berbagi yang bikin adik-adik itu disenangi oleh teman-teman adik-adik. Tapi kalau adik-adik juga mau membantu orang tua, mau membuang sampah pada tempatnya, adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Bayangkan ketika adik-adik mampu membuang sampah pada tempatnya, pasti orang yang lewat setelah adik-adik merasakan bahwa lingkungannya bersih. Nah, pasti merasa senang kan ya Kak Rahma? Senang sekali. Apalagi ya Kak Rahma? Misalnya membantu orang tua di rumah mencuci piring, hal sederhana saja. Mencuci piring setelah makan, pasti orang tua akan menjadi senang dengan adik-adik. Nah, adik-adik kan pasti senang juga kalau misalnya orang tua senang dengan adik-adik kan ya. Iya, Kak Rahma juga gitu kan ya. Iya. Nah, lalu untuk semakin merenungkan sabda Tuhan itu, Frater dan Kak Rahma punya tugas yang bisa dikerjakan oleh adik-adik di rumah. Kegiatan nanti bisa dilakukan dengan orang tua atau kakak atau adik di rumah. Iya. Kak Rahma, untuk tugas kali ini adik-adik perlu menyiapkan apa saja nih? Kertas-kertas. Kertasnya berwarna atau tidak? Berwarna, Frater. Berwarna ya. Nah, warnanya apa aja Kak Rahma yang diperlukan? Warnanya kuning, coklat, lalu hijau. Nah, adik-adik perlu menyiapkan kertas warna dengan 3 warna. Lalu setelah kertas warna apalagi Kak Rahma? Adik-adik bisa menyiapkan gunting, lem, dan spidol. Nah, pertama tadi kertas warna, lalu gunting, lem, dan spidol. Nanti Kak Rahma dan Frater Brian akan menjelaskan cara membuatnya. Ya. Mari kita simak bersama-sama. Dalam kreativitas kali ini, kertas yang digunakan adalah kuning, coklat, hijau, dan putih sebagai alas. Alat-alat yang digunakan adalah gunting, spidol, lem, dan pensil. Langkah pertama, adik-adik menggambar kelopak bunga di kertas berwarna kuning, lalu digunting sesuai dengan pola. Oh ya, hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Kali ini Kak Rahma menggambar 5 kelopak bunga. Langkah yang kedua, adik-adik menggambar sebuah lingkaran di kertas berwarna coklat. Langkah yang ketiga, menggambar sebuah garis yang nantinya akan digunakan sebagai tangkai bunga. Di kertas hijau ini, adik-adik juga menggambar daun dan juga rumput. Setelah semua tergunting, kelopak bunga, tangkai, lingkaran, daun, serta rumput disusun di kertas berwarna putih lalu dilem.
Di setiap kelopak bunga, adik-adik bisa menuliskan hal-hal apa saja yang membuat orang lain senang, yang sudah atau yang akan adik-adik lakukan. Mudah bukan? Selamat mencoba! Ya, gimana adik-adik? Mudah kan tugasnya? Mudah ya Kak Rama ya? Mudah banget. Mudah banget ya. Nanti jangan lupa untuk dikerjakan. Kalau adik-adik mengalami kesulitan, jangan lupa minta tolong ke kakak atau orang tua adik-adik. Sekarang, marilah kita menutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Kita doa lagi Kak Rama. Doa lagi, betul. Nanti Frater Brian yang akan memimpin doa, lalu adik-adik bersama Kak Rama menirukannya di rumah. Oke? Tanganku ada dua, lima jarinya, Kukatu bersama-sama, lalu aku berdoa demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu kami bersyukur atas segala rahmat-Mu kepada kami. kepada kami. Kami mohon semoga kami Semoga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami ya Bapa Bantulah kami ya Bapa untuk semakin untuk semakin dapat merenungkan sabda-Mu dapat merenungkan sabda-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Semoga hidup kami Semoga hidup kami dapat berbuah berkat dapat berbuah berkat bagimu dan sesama. bagimu dan sesama. Doa ini kami haturkan kepadamu Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, kita akan bernyanyi bersama. Karama kita akan nyanyi lagu apa? Yesus sayang padaku. Pasti teman-teman di rumah sudah tahu semuanya lagunya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Oh ya Rahma? Oke, brother. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Oke adik-adik, inilah akhir pertemuan kita. Saya Frater Brian. Saya Kak Rahma. Sampai jumpa.